Halo Bunda, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang bakal aku bahas kali ini adalah cara untuk mengatasi biang keringat pada anak. Apa aja ya? Nah Bunda, untuk biang keringat ini sebenarnya tuh hal yang umum yang sering terjadi pada anak-anak khususnya balita. Cuman memang sering dianggap sepele sama orang-orang gitu. Padahal biang keringat ini benar-benar membuat anak itu jadi gak nyaman, mengganggu gitu ya, dan bikin dia juga nangis karena gak nyaman itu. Untuk biang keringat sendiri apa sih definisinya? Jadi biang keringat itu adalah suatu masalah kulit yang sering muncul karena kelenjar keringat yang tersumbat, yang efeknya itu keringat si kecil jadi tidak bisa keluar dan menumpuk di bawah kulitnya. Hal ini bisa membuat kulit tampak memiliki bintik-bintik kecil kemerahan yang panas, perih, gatal yang ada di area wajah, leher, dada, dan area lipitan-lipitan kulitnya kayak ketiak atau di selangkangan gitu ya, pokoknya area lipitan. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini ada banyak, bisa kayak perubahan cuaca, jadi cuaca gitu yang lembab ya, dan panas juga, kemudian juga karena habis olahraga, karena obesitas, karena anak lagi demam, terus jadi banyak berkeringat gitu ya, terus karena infeksi juga. Anak kecil, khususnya balita, ini lebih rentan untuk mengalami biang keringat dibandingkan dengan orang dewasa karena ukuran pori-porinya itu jauh lebih kecil dibandingkan kita orang dewasa. Kemudian juga si kelenjar dan saluran keluar keringatnya itu pada bayi dan anak-anak itu masih belum sempurna ya, jadi masih berkembang. Makanya mereka masih rentan untuk mengalami biang keringat ini. Pada umumnya, biang keringat ini bisa hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari, kecuali karena infeksi. Tapi biang keringat ini kan bikin anak gak nyaman ya. Jadinya kita harus segera mengatasinya agar anak jadi lebih nyaman dan tidak menangis lagi karena ketidaknyamanannya itu. Lagi biang keringat ini kan biasanya bikin gatal kulit ya, dan anak juga sering garuk, makanya jadi lebih parah sih biang keringatnya ini. Oke, ini harus segera kita atasi biang keringatnya. Di sini aku sudah merangkum ada 9 cara yang bisa Bunda lakukan untuk mengatasi atau meredakan biang keringat ini. Cara yang pertama itu kita bisa memilihkan anak dengan pakaian yang nyaman digunakan, yang bahannya itu bisa menyerap keringat dengan baik, yang tipis ya, benar-benar nyaman, longgar, lengannya juga pendek, terus kita harus melepas penutup kepalanya, kaos kakinya, dan sarung tangannya untuk bayi agar terhindar dari iritasi dan gesekan, dan si keringat ini bisa terserap dengan baik oleh kain pakaiannya. Kalau aku biasanya pakai ini itu kayak baju yang tipis aja, terus juga lengannya itu pendek like bong, terus bahan itu biasanya aku pakai itu bahan katun, karena katun itu bisa menyerap keringat dengan baik. Kedua yang bisa dilakukan adalah dengan mengompres area biang keringatnya itu dengan air dingin atau es, karena ini dapat menenangkan kulit sekecil yang iritasi, terus juga bisa meredakan sakit iritasinya ini gitu. Jadi ini bisa efektif untuk meredakan rasa sakitnya gitu ya, iritasinya. Kalau aku untuk kompresnya sendiri itu biasa pakai kayak waslap, tinggal di lap-lap aja ke area yang mengalami biang keringat, tapi pelan aja ya, gentle banget, karena kalau misalnya ada gesekan itu kan bikin si area biang keringatnya jadi lebih parah gitu. Jadi pelan-pelan aja, kalau nggak ditap-tap aja, biar intinya adalah untuk menenangkan si area iritasinya itu biar mereda rasa sakitnya. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah menjaga anak tetap terhidrasi dengan baik, karena kan kalau misalnya biang keringat itu ya anak banyak kayak keringatnya itu tersumbat ya, jadi benjolan-benjolan kecil itu. Nah, biar dia tidak dehidrasi, kita kasih asupan cairan yang cukup. Itu kalau misalnya masih ASI eksklusif, bisa dengan ASI full ya gitu ya, atau misalnya sudah campur sufor ya tambah sufor cairannya. Kalau sudah di atas 6 bulan, bisa dikasih air putih banyak-banyak. Terus juga bisa dikasih kayak asupan lain kayak buah-buahan atau sup hangat.
untuk menjaga asupan cairan tubuh si kecil biar tidak mengalami dehidrasi. Yang keempat, itu kita bisa jaga suhu ruangannya itu tetap sejuk dan juga kering ya. Jadi hindari arah tiupan angin yang langsung agar anak tidak kedinginan, dan itu bisa bikin anak masuk angin juga. Tuh, kalau misalnya keluar rumah jangan lupa untuk bawa kipas dan topi biar dia lebih terlindungi dari paparan sinar matahari dan mencegah si keringat itu jadi lebih banyak. Cara yang kelima itu kita bisa memilihkan anak perawatan kulit yang tepat. Kayak misalnya untuk sabunnya itu bisa kita pilih sabun dengan formula yang lembut dan ringan untuk melembutkan kembali dan menjaga kelembapan kulit si kecil. Nah, kalau aku biasanya pakai produk yang memang melembabkan. Terus ada satu andalan aku kalau anak lagi biang keringat, ini Lactacyd Baby. Ini aku nggak di endorse ya, ini bener-bener penggunaan pribadi aku. Ini saran dari salah satu teman aku yang anaknya kalau biang keringat pakai Lactacyd Baby ini yang Gentle Care yang warna biru. Ini kemasannya agak berubah dan formulasinya juga berubah. Ada beberapa yang katanya kurang cocok dengan formulasi baru ini, tapi di anak aku pribadi ini masih nampol, walaupun tidak senampol yang kemasan lama. Ini masih jadi P3K aku kalau anak lagi biang keringat. Untuk penggunaan pelembab bayi kayak lotion, baby cream itu hanya bila diperlukan aja. Nah, kalau aku untuk baby creamnya itu yang andalan aku yang dari Cousins ini juga rekomendasi teman aku, katanya bagus untuk redain biang keringat. Jadi aku memang dari awal pakai yang ini memang mantul banget walaupun murah meriah. Tapi aku pakainya itu kayak nggak sering-sering ya, nggak sesering kalau dia lagi nggak biang keringat. Jadi aku aplikasikan misalnya sehari sekali aja agar menjaga kelembapan kulitnya. Bisa juga pakai produk-produk yang dengan klaim untuk meredakan biang keringat. Kayak ada lotion khusus untuk biang keringat yang Kaladin cair itu, ini kayak gini. Terus atau bisa kayak ini nih, Conicare yang bedak biang keringat. Ini tinggal ditaburkan di area biang keringatnya. Sama kayak lotion juga, tinggal dioles-oles aja di area yang ada keringatnya. Nanti si biang keringat ini itu bisa mengering dengan cepat. Nah, tapi kalau menurut aku lebih efektif yang lotion gitu ya, itu dibanding yang bedak kayak gini. Karena kalau bedak ini juga masih agak riskan, khususnya untuk anak yang bayi. Karena kan memang bayi itu kan gak boleh pakai bedak karena takut terhirup ya oleh bayi, mengganggu pernafasannya. Makanya ini agak-agak sih, walaupun memang tetap aku sediain untuk P3K darurat. Jadi untuk pakaiannya itu benar-benar secukupnya aja, nggak boleh berlebihan ya bunda ya. Karena si bedak itu kan bisa menutup pori-pori juga, jadi membuat badan itu jadi lebih hangat, makanya lebih cepat berkeringat. Jadi keringatnya bakal tambah numpuk di kulitnya, jadi makin banyak si muncul benjolan-benjolan biang keringatnya ini. Intinya kalau bedak yang berlebihan itu bisa memperparah ruam dan biang keringat si kecil. Cara yang keenam, ini bisa pakai bahan-bahan alami yang dioles-oles di area keringatnya. Bunda bisa pakai minyak jarak untuk mengontrol produksi minyak berlebih pada si kecil. Kemudian bisa pakai lidah buaya ya yang gelnya. Itu untuk meredakan inflamasi dan mengurangi area jangkitan biang keringatnya. Kalau khusus anak-anak itu aku ada ini. Jadi bunda bisa cobain, karena kan kalau misalnya kalau pakai lidah buaya yang langsung itu takut iritasi karena getahnya itu ya untuk preparasinya. Makanya ini aja lebih praktis dan lebih aman. Terus bisa juga pakai madu. Madu itu antiinflamasi alami. Jadi kalau misalnya kita oleskan saja madu di area yang berkeringat, yang ada biang keringat, terus nanti kalau sudah meresap, kita tinggal bilas aja si area yang dioleskan madu tadi. Terus yang terakhir bisa dengan oatmeal. Oatmeal ini bisa dijadikan masker. Jadi kita tambahkan air, terus tempelkan di area yang ada biang keringatnya. Ini bisa mengurangi gatal dan peradangan biang keringat tersebut. Dan bikin cepat kering juga. Yang ketujuh yang bisa dilakukan adalah dengan rutin menggunting kuku si kecil. Jadi pastikan kukunya itu nggak boleh panjang, karena kan kalau misalnya lagi ada biang keringat tuh gatel banget ya, jadi dia suka garuk-garuk, itu bisa memperparah luka si biang keringatnya, jadi makin lama sembuhnya. Cara yang kedelapan, kita bisa kasih krim hidrokortison 3 kali sehari di area yang gatal.
Ini bisa tanpa resep dokter juga ya, jadi bisa dibeli di apotek. Terus yang terakhir, kalau misalnya cara-cara tadi belum ada efeknya di anak gitu ya, terus bayi juga makin rewel, muncul ruam disertai demam, terus kelenjar getah beningnya itu membengkak, bener-bener lama sembuhnya gitu ya dengan cara-cara yang sudah tadi aku sebutkan, itu Bunda bisa langsung membawa anak ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Nah Bunda, itu tadi cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi biang keringat pada si kecil. Nah cara mana yang paling sering aku lakukan? Yang paling sering aku lakukan itu cara yang pertama, itu yang kita pakaikan baju yang nyaman, senyaman mungkin untuk si kecil. Aku biasanya menghindari baju yang panjang-panjang kalau misalnya dia lagi biang keringat, biar sirkulasi udaranya juga nyaman dan si keringatnya juga terserap dengan baik oleh bajunya. Terus aku biasa pakein ini sabun ini kalau lagi biang keringat. Terus aku pakai baby creamnya itu tipis-tipis aja di area yang lagi berkeringat. Dan kalau misalnya lama sembuhnya, baru aku pakai bedak biang keringat ini. Terus untuk asupan cairannya juga aku bener-bener jaga banget, ngasih dia banyak air minum ya. Kalau misalnya dia udah masuk ke MPASI, kalau masih bayi ASI eksklusif aku kasih ASI sebanyak-banyaknya. Nah kalau misalnya udah MPASI aku kasih air minum banyak-banyak biar dia terhidrasi dengan baik gitu, nggak dehidrasi. Terus juga kondisi ruangannya aku kan nggak punya AC, jadi aku pakai kipas angin tapi nggak diarahin banget ke badan dia biar nggak masuk angin. Dan untuk kukunya itu harus rajin dipotongin biar nggak panjang karena bisa melukai area biang keringatnya. Kalaupun kukunya pendek itu masih beresiko, makanya aku sering pantau biar tangannya nggak garuk-garuk area biang keringatnya. Nah itu sih paling yang sering aku lakukan untuk si kecil. Oke Bunda, sekian saja untuk sharing kali ini ya. Semoga membantu. Semoga si kecil bisa teratasi masalah biang keringatnya. Dadah!